guys, welcome back my YouTube channel. Yeay. Kali ini aku mau nge-review alat canggih yang pasti paling dibutuhkan di saat era pandemi. Yap, betul banget, yaitu air purifier. What? Air purifier. Nah, jadi sebelumnya nice to meet you guys buat subscriber baru, dan terima kasih buat subscriber lama sudah setia menonton. Nah, buat kalian yang pengen tahu lagi kelanjutan dari review ini, jangan di skip, tonton terus videonya sampai akhir guys. Nah, jadi buat kali ini aku mau nge-review air purifier merek Sharp. Nah, kenapa sih aku akhirnya memutuskan untuk beli air purifier? Jadi pertama gini, aku itu kamarnya ada pakai AC. Nah, terus habis itu ruangannya tuh kering banget. Jadi hampir setiap hari ketika aku bangun tidur itu kondisi di hidung sama di tenggorokan itu kayak kering banget guys. Jadi sempet aku tuh beberapa kali mimisan. Aku nggak tahu sih mimisannya karena mungkin stres atau karena lingkungan udaranya yang terlalu kering atau gimana. Terus habis itu akhirnya aku mimisan. Aku juga nggak tahu kenapa. Cuma ya yang paling sering adalah hidungku sangat kering dan tenggorokanku kalau habis bangun itu pasti kering banget. Aku mikirnya itu karena udaranya terlalu kering. Nah, terus habis itu karena di zaman-zaman sekarang yang lagi banyak pandemi gini, jadi akhirnya aku memutuskan untuk membeli air purifier. Jadi air purifier tuh apa sih? Jadi air purifier itu adalah untuk menjernihkan udara yang ada di sekitar benda ini guys. Jadi benda ini adalah alat canggih tapi punya keterbatasan, yaitu ada beberapa Cuma bisa setiap air purifier itu punya spesifikasinya masing-masing. Jadi kalau untuk air purifier ini merek Sharp di tipe KCF30. Jadi aku beli merek Sharp tipe KCF30. Jadi dia tuh hanya bisa mengcoverage ruangan luasnya yaitu 21 meter persegi, which is kamarku yang cuma 3x3 itu bisa tercover lah ya dengan adanya air purifier ini. Cuma kalau untuk kalian yang punya ruangan yang lebih besar lagi, ya ini kayaknya kurang cocok karena dia cuma bisa mampu 21 meter persegi. Nah, waktu itu aku memutuskan untuk beli yang merek ini adalah karena dia ada humidify-nya. Jadi karena ruangan aku sangat kering, jadi aku butuh humidify buat melembabkan suhu ruangan ini. Jadi aku akhirnya memilih ini karena waktu itu budgetku adalah cuma 2 jutaan guys. Jadi aku waktu beli air purifier itu udah memantapkan hati, oke fix aku akan beli air purifier yang gak lebih dari 2 juta. Nah, akhirnya ada satu tipe lagi sebenarnya di bawahnya ini, cuma aku carinya kayak ada humidifiernya. Jadi yang ketika merek Sharp ini yang ada humidifiernya itu di harga 2 juta sama harga 4 juta guys. Tapi karena budget saya hanya 2 juta, jadi akhirnya aku membeli ini. Walaupun kapasitas coveragenya dia cuma 21 meter, karena ruanganku juga yang aku butuhin cuma 3x3 doang, jadi udah cukup banget untuk pakai air purifier ini. Apalagi aku juga butuh humidifiernya, jadi yaudah aku beli yang ini aja guys. Nah, fungsi humidifiernya itu dia ada kapasitasnya yaitu cuma 1,5 liter, which is itu bisa dipakai dari jam 9 malam ketika aku mau tidur sampai pagi. Itu udah habis sih sebenarnya. Aku nggak tahu sih habisnya di jam berapa, tapi yang jelas untuk 1,5 liter untuk ketika aku tidur doang itu udah cukup sih menurutku. Nah, sebelumnya ketika aku pertama kali pakai ini itu kondisi ruangan kamarku itu cepet banget banyak debunya guys. Aku nggak tahu deh kenapa ya. Jadi kayak debu-debu kayak gini loh, debu-debu kecil ya, nggak bisa kelihatan sih. Jadi kayak debu-debu gitu loh. Cepet banget ke debunya tuh muncul. Nah, habis itu ini aku adalah penggunaan di hari kayaknya udah 2 minggu aku udah pakai, udah 1 minggu lebih deh kayaknya aku pakai ini. Jadi aku mau nge-review lebih jelasnya. Untuk menjernihkannya sebenarnya aku nggak tahu sih ya dia menjernihkan atau enggak, tapi yang jelas debu-debu di
kamar aku itu agak sedikit berkurang, bukan hilang, bukan membersihkan, tapi agak sedikit berkurang guys. Nah terus habis itu di sini dia tuh ada Dyson-nya, jadi ketika ada debu masuk, virus bakteri, dia tuh kayak bisa mendeteksi gitu loh guys. Nah dia sih klaimnya si humidifier ini dia itu susah ya sis. Nih, tara nih dia. Jadi dia adalah satu-satunya merek, aku nggak tahu sih dia satu-satunya merek atau enggak, cuma dia itu ada plasma caster ionnya, jadi dia bisa mengeluarkan ion negatif, ion positif. Nah plasma caster teknologi ini dia itu apa namanya, kayak bisa menjernihkan udara dari virus, bakteri, odors atau mold. Aku nggak tahu sih ya ini berfungsi atau enggak, cuma yang jelas harusnya ketika ada asap rokok dia bisa kehisap sih. Nah terus habis itu di sini juga dilengkapi dengan HEPA filter, which is dia bisa kayak apa namanya, mengurangi alergen gitu. Terus habis itu, nah di sini asiknya, serunya kenapa aku pilih ini adalah karena ada humidity-nya. Jadi dia tuh bisa kayak biar ketika bangun tidur tuh tenggorokannya tuh nggak terlalu kering gitu loh. Terus habis itu matanya juga nggak kering. Terus habis itu kulitnya juga jadi bagus. Aku nggak tahu sih ini baru pemakaian seminggu. Kalau untuk kulit aku nggak bisa klaim kalau dia tuh bikin dry skin. Cuma yang jelas tenggorokan sama dry eyes-nya itu sedikit apa namanya, terpengaruh buat aku ya guys. Jadi aku ketika bangun tidur tuh nggak terlalu yang kering banget. Nah di sini itu ada humidifier, HEPA filter sama plasma caster ion. Menurutku ini untuk harga 2 juta udah lengkap ya guys. Karena ada yang harganya lebih mahal 4 juta tapi nggak ada humidify-nya gitu. Nah terus habis itu, nah minusnya di sini adalah karena dia nggak ada rodanya, jadi agak susah gitu ketika harus dipindah-pindahin. Jadi walaupun di sini ada pegangannya, jadi di sininya tuh ada pegangan tangannya gitu, nih untuk pegang. Cuma agak susah juga ya sis, agak berat gitu. Nah itulah ya. Terus habis itu dia pakai beberapa filter, susah ya. Ini dia. Nih. Jadi ini bisa dilepas. Ini dia guys. Ini filter pertamanya yang kayak jaring-jaring gitu. Pemakaian seminggu udah agak kotor aja. Nah terus habis itu ini ada kayak ininya deh kayaknya, apa, sensornya kali ya. Nah yang di sini tuh baru ini ada filter lagi tuh. Terus ini ada HEPA-nya guys. Tuh HEPA-nya masih agak bersih sih. Nah itu dia isinya. Nah si HEPA filternya ini dia itu bisa harus diganti di umur 1 atau 2 tahun tergantung pemakaian. Kalau misal dipakai terus-terusan mungkin harus 1 tahun ganti, tapi harusnya sih kalau untuk yang kondisi normal harusnya 2 tahun baru ganti. Nah kalau yang ini itu kata petugasnya sih seminggu sekali, kecuali kalau misal dipakai setiap menit mungkin harus 2 hari sekali gitu ya, karena ini cepet banget kotornya sih. Gimana nih? Salah. Nah, tuh dia sensornya tadi di belakang. Terus habis itu dia nyerap udara dari belakang. Terus habis itu nanti dikeluarinnya dari sini guys. Nih, disinilah dia akan mengeluarkan udara-udara bersih. Nah, terus habis itu aku mau ngetes si air purifier ini. Jadi aku mau ngetes ya suaranya gimana atau itunya apa. Nah jadi ini tombol untuk on-nya. Tara. Nah ketika dinyalain, aku lagi pakai mode yang ini. Nah jadi ini mode kipas yang paling besar. Nah nih guys, jadi kalau merah kelihatan gak sih? Enggak ya guys. Nah ini nih. Jadi kalau dia warnanya kayak gini, itu dia ada debunya gitu, ada desainnya gitu.
Dia berarti lagi ada debunya gitu. Nih. Maklum di bawahnya karpet pasti debunya banyak. Nah, jadi kalau misal dia itu paling bersih adalah warnanya hijau. Kalau agak kotor itu warnanya orange gini. Nah, ini masih hijau nih, hijau berarti udah bersih gitu. Terus kalau yang paling kotor itu adalah warna merah, dan itu bisa menandakan bahwa itu ada virus. Aku juga bingung deh. Nah, terus habis itu aku mau ngecek kecepatan anginnya dulu ya guys. Jadi tuh di sini mengeluarkan angin gitu nih. Nah, buat ngetesnya aku akan pakai ini. Jadi ini kecepatan kipas angin yang paling besar. Kipas angin, anginnya yang paling besar nih. Kelihatan nggak sih? Tuh. Tuh. Nah, kalau aku ganti mode, aku pakai yang ini. Aku nggak ganti mode pakai kipas yang agak kecilan. Oh sorry, ini berarti ke auto. Kalau ke auto dia akan bunyinya akan lebih kecil. Bisa dibilang bunyinya itu nggak ada. Dan kipasnya masih nyala ya guys tuh. Kipasnya masih nyala walaupun sedikit. Jadi ini mode auto ini kalau misal udaranya kotor dia akan kencang sendirinya gitu. Nah, terus habis itu ini untuk ganti mode lagi, ini untuk ganti mode malam. Jadi di sini humidity-nya itu nggak akan kedetek. Ini bener-bener sunyi, tapi dia tetap mengeluarkan udaranya nih, ya kan? Nah, terus habis itu ini mode yang kipas yang agak sedengan, dia kipasnya masih lebih kencang kan? Walaupun masih lebih kencang yang ini ya. Nah, kalau misal ini tuh ada tanda ionnya. Jadi kalau misal dia ada warna biru, dia ionnya nyala. Gitu. Terus habis itu ini adalah suhu ruangannya. Jadi di sini sekarang lagi 32 derajat ya, soalnya aku nggak pakai AC. AC-nya lagi mati. Terus ini untuk ngerubah ke kelembapannya. Jadi kelembapan ruangan ini adalah 62%. Setahu aku ruangan yang lembab bagusnya itu dia di rentang 54 sampai 64. Cuma lebih detailnya aku juga nggak begitu paham sih. Ini di 62. Nah, kalau misal di sini ada tulisan anti dust. Kalau misal si anti dustnya ditekan, tuh, dia akan lebih kencang guys. Kipasnya akan lebih cepat nyerapnya dan akan lebih kencang untuk dikeluarinnya. Gitu. Nah, ini juga bisa pakai timer untuk kalau malam-malam. Cuma aku jarang pakai sih. Itu doang sih guys. Terus habis itu kalau nggak mau pakai ionnya nggak mau dinyalain, itu bisa dipencet ini, press 3 kali gitu. Coba ya aku nyalain. Ini nih guys, yang ini. Kalau ionnya nggak mau dinyalain, ini pencet 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ionnya nggak nyala. Gitu guys. Nah, ini dia nih. Ionnya nggak nyala. Jadi tanda ionnya nggak nyala itu kalau dia tidak berwarna biru. Mari kita nyalakan lagi karena kita butuh ion. Nah, ini udah nyala lagi guys. Jadi warnanya biru tuh. Nah, jadi itu dia. Jadi kelemahannya sebenarnya kalau menurutku adalah untuk yang tipe ini dia dia hanya mengeluarkan anginnya itu dari sini doang. Jadi mungkin agak butuh waktu lama untuk menjernihkan udara di kamar saya. Ya walaupun cuma 3x3 kamarku. Cuma mungkin akan lebih cepat kalau misal air flow-nya itu dari sini gitu ya. Ini kan cuma satu doang. Terus habis itu kelemahan lainnya apa ya? Gak ada sih. Oh iya, sama satu lagi itu ding tadi yang nggak bisa dibawa-bawa gitu. Untuk bodinya sendiri ini nggak begitu gede sih ini. Ini cuma segini doang guys. Tuh. Sekitar 60 cm deh kayaknya. Lebih sih. 60-70 cm, lebarnya paling cuma 40 cm. Gitu. Jadi buat kalian yang punya baby atau punya alergi, menurutku ini sangat membantu untuk kenyamanan udara kalian
Ya walaupun aku juga nggak tahu ya ini benar-benar berfungsi banget atau enggak, cuma usaha aja ya agar kita menghirup udara yang segar. Tapi jangan lupa kalian juga harus sering-sering bersihin si filter belakangnya guys. Gitu deh. Nah jadi ketika dia warnanya hijau, hatiku seperti aman gitu. Jadi aku menghirup udara yang bersih. Nah buat kalian yang mau beli, aku waktu itu beli di Hartono Mall di daerah Pondok Indah. Dan aku lihat-lihat dulu di aplikasinya Hartono Mall. Jadi aku lihat dulu aplikasi Hartono Mall, terus habis itu aku baru kesana, terus aku beli deh langsung si aplikasi si air purifier ini. Buat kalian nih yang pengen ikutan beli juga, kalian bisa ke Hartono Mall di Pondok Indah. Harganya 2 juta rupiah. Nah oh iya, kalau misal kalian beli di Hartono Mall, dia itu ada ekstra garansi 1 tahun dengan kalian membayar lagi sekitar 99.000. Jadi ketika barang ini ada pecah atau apa gitu ya, nggak sengaja kepecah, diklaim sebelum 1 tahun itu bisa guys. Jadi aku saranin kalian pakai ekstra garansi 1 tahun dari Hartono Mall, karena menurutku itu lebih safe. Takutnya dia jatuh atau apa gitu kan, tiba-tiba rusak. Soalnya kalau misal kayak kelalaian sendiri itu nggak akan diklaim, nggak akan digaransiin sama si shopnya gitu. Jadi menurutku worth it ketika kalian pakai ekstra garansi dari Hartono Mall, takutnya kenapa-napa. Nah buat kalian yang mau beli juga, kalian cukup sediain 2 juta rupiah, kalian sudah bisa mendapatkan air purifier dan humidifier. Terima kasih guys, bye bye.